intinya kan UMKM itu penopang layak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu harus kita bergerak, kita kembangkan. Tentu saja pembinaan dan pengembangan UMKM ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ke depan pemerintah harus mempertimbangkan lebih banyak lagi untuk bagaimana menjadikan UMKM naik kelas, terutama dari kemudahan perizinan, usaha, dan akses kepada pasar. Itu yang menjadi kesadaran masyarakat agar UMKM di Kota Bogor menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Melihat tadi antusias para UMKM untuk Bapak untuk ini. Oh ya, mereka mungkin mereka melihat sudah banyak ya hasil atau karya yang kita lihat selama periode 1924. Ada lebih kurang 10 lah ya sentra UMKM, sentra kuliner yang kita bangun di Kota Bogor tanpa APBD. Jadi dengan demikian tentu ini menjadi semacam pengingat buat mereka bahwa kalau kemudian ditata kembali dan ditambah kembangkan, tentu UMKM akan lebih merasakan manfaat. Harapan dari kegiatan ini dari Bapak? Ya, harapannya semakin banyak UMKM yang naik kelas, yang punya motivasi untuk maju berkembang, meningkatkan kapasitas usahanya, menyelesaikan izin-izinnya, masuk ke pasar-pasar, baik pasar digital maupun pasar konvensional. Dialog publik, strategi calon wali kota Bogor untuk mengangkat UMKM naik kelas. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPDA-PPSI) Kota Bogor gelar acara dialog publik dengan tema Strategi Calon Wali Kota Bogor untuk mengangkat UMKM naik kelas. Kegiatan berlangsung di SKB Sentra Kuliner Bogor, lantai 2 Jalan Bina Marga Baranang Siang, Kota Bogor. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Sebagai narasumber utama hadir Dedi Arahim, mantan Wakil Wali Kota Bogor dan saat ini maju menjadi calon Wali Kota Bogor tahun 2024 sampai tahun 2029. Eko Prayitno, Ketua DPDA-PPSI Kota Bogor sekaligus sebagai moderator acara tersebut. Narasumber pertama Dr. Yuno Abeta Lahai, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor. Dan narasumber kedua pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, MC, yang juga selaku Dekan Visip Universitas Pamulang. Acara dihadiri oleh banyak para pelaku UMKM sekota Bogor dan pengurus serta anggota IWAPI Kabupaten Bogor, serta tamu undangan lainnya. Acara dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, diawali dengan tampilan tari Pasambahan daerah Minang dari komunitas BKBB Bundo Kanduang berkarya dan berkesenian pimpinan Ibu Indra Yanti. Sebagai bentuk pluralisme, juga lagu yang berjudul Dedi Arahim Pilihan Kita Semua, yang langsung dinyanyikan oleh penciptanya, Santia Palupi dan Alex Melemstream, Sekretaris dan Ketua PAPPRI Bogor Raya. Serta dilanjutkan dengan diskusi interaktif hingga acara berakhir. Dedi Arahim, calon wali kota Bogor, menyampaikan bahwa para UMKM yang hadir rata-rata menanyakan tentang sulitnya perizinan dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Dirinya pun menjelaskan bahwa sekarang Indomaret sudah membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ucap Dedi Arahim. Lanjutnya, ia pun menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM apabila ingin menaruh produknya di Indomaret. Ada proses dan kurasi yang harus ditempuh agar semua syarat bisa terpenuhi,
terutama nilai manfaat produk yang dipasarkan harus sesuai termasuk sertifikat halal, bebernya. Dr. Yuno Abeta Lahai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Bogor sebagai narasumber pertama menyampaikan bahwa perkembangan usaha sekarang tidak hanya dengan pola promosi tradisional, tapi juga sudah berkembang dengan sistem teknologi. Diharapkan para pelaku UMKM juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sehingga pelaku UMKM tidak hanya sekedar naik kelas, tapi lulus dari ujian. Sementara itu, Eko Prayitno selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah untuk bagaimana para pelaku UMKM di Kota Bogor bisa maju dan berkembang serta naik kelas. Ketua DPD APPSI Kota Bogor ini berharap iklim dialog dan komunikasi dua arah antara pelaku UMKM dan penentu kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kepala daerah harus selalu dihidupkan, sehingga saluran komunikasi ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Banyak di antara mereka masih mengalami kesulitan, baik dari kemasan produk agar tampilannya lebih menarik, perizinan dan juga pemasarannya. Kata Eko Prayitno, kami hadirkan 3 narasumber di acara ini agar yang hadir khususnya para pelaku UMKM dapat memahami dan mengerti tentang produknya dan strategi apa yang harus dijalani agar produknya bisa laris di pasaran. Semoga dengan adanya dialog publik ini para pelaku UMKM yang ada di Kota Bogor bisa lebih meningkatkan mutu produknya dan dapat menjadi pengusaha yang sukses, harapnya. Sedangkan narasumber kedua sebagai pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, MC, menyampaikan bahwa kemajuan usaha mikro dan menengah tak lepas dari kepedulian dan kebijakan pemerintah. Maka penting bagi seluruh pelaku UMKM memilih calon wali kota Bogor yang telah terbukti dan teruji kinerja selama ini, yang memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada para pelaku ekonomi khususnya di bidang UMKM. Di akhir acara dialog publik DDA, Rahim, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil wali kota Bogor di 5 tahun terakhir, dan saat ini maju menjadi calon wali kota Bogor, menyatakan menampung semua aspirasi dan keluhan para pelaku UMKM di diskusi publik tersebut untuk direalisasikannya nanti bila diamanahkan sebagai wali kota Bogor oleh rakyat. Sentra kuliner Bogor ini sebagai bukti nyata kepeduliannya terhadap UMKM naik kelas selama beliau menjabat wakil wali kota Bogor, pungkasnya. Eko Prayitno sebagai ketua penyelenggara acara dialog publik juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iko Suhendar sebagai owner dari SKB Sentra Kuliner Bogor yang telah membantu memfasilitasi tempat dan konsumsi sehingga acara bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Demikian liputan langsung dari reporter Berita EPRA TV. Nah, kemudian apa kendalanya? Tadi Pak Yuno sampaikan, kendalanya banyak banget. Kalau kita bicara UMKM pasti selalu minta modal ya. Urusannya minta bantuan modal, minta bantuan pemasaran. Nah, tetapi begini, tentu pemerintah juga harus merespon keinginan-keinginan luhur ini. Kenapa? Karena perubahan nasib keluarga kalau diusahakan sendiri berat. Makanya pemerintah harus ikut serta. Bapak Ibu, kita punya setting target tadi, semua UMKM di Bogor ya, yang sudah punya reputasi nomor 1 tadi bisa masuk di Indomaret Alfamart. Nah, kita bikin namanya workshop UMKM naik kelas. Apa aja kendalanya ternyata? Kendala yang pertama, nggak punya izin, benar nggak? Ternyata banyak. Paling sulit itu misalnya begini, pada saat awal saya masuk, Pak, saya pengen UMKM ini bisa ada di toko serba ada, ingin ada di supermarket, ingin ada di toko modern, tapi selalu kendalanya di perizinan. Dan salah satu namanya PIRT. Ya, ibu-ibu pelaku usaha pasti mengalami itu. PIRT ini ya, waktu awal kan ini adalah perizinan untuk apa namanya rumah tangga ya, izin industri rumah tangga, kelas rumah tangga. Apa yang ditanya dalam izin itu? IMB
Bayangkan gimana orang mau berusaha dengan baik ya, bisa meningkatkan kapasitas ekonomi dia. Kalau yang pertama kali ditanya adalah izin mendirikan bangunan, nah, dia saya berharap Yang beban beres bukan saya ini bukan pelaku UMKM, tapi saya ibunya UMKM. Kebetulan anak saya ini Haida Batullah yang ada dia UMKM di ST Indonesia. Jadi tidak sukses kalau tidak didoakan seorang ibu. Ya. Nah, kalau saya ini ke Pak Dedi, anak saya tuh kebetulan memang mendukung sekali ke Pak Dedi Rahim. Jadi saya ibunya juga emang dari awalnya udah Pak Dedi Rahim aja, dia berpengalaman, income, dan kalau ingin Bogor beres, pilihlah Pak Dedi Rahim. Semua yang Pak Dedi lakukan, insya Allah ST di belakang Pak Dedi. Saya berharap mungkin nanti setelah Bapak insya Allah jadi wali kota Bogor, ada juga satu yang disarankan itu, ada satu apa ya, tempat gitu ya Pak ya, ya itu menampung para UMKM wilayah masing-masing, misalnya Kecamatan Bogor Barat, karena saya sendiri seperti saya wilayah Bogor Barat itu banyak sekali teman-teman saya yang bikin kue yang enak sekali Pak, itu nggak kalah dengan kue di Bogor pernah dijual ya, tapi mereka hanya Senang sekali untuk kuliner. Saya membuat keripik pisang pedas manis yang belum saya rasakan, tapi saya rasakan sekali. Kalau di kota sendiri saya belum. Dan cuman saya ingin bercerita sedikit tentang si tetap saya. pengalaman di UMKM, contohnya ada Ibu Isa, ada Ibu Iko, ya, jadi memang idealnya UMKM itu juga difasilitasi menjadi ide dari Pak Dedi yang akan membuat pusat kuliner, pusat oleh-oleh Kota Bogor seperti di Fasilitasi itu sangat luar biasa dan sangat dinanti oleh UMKM. Seperti semangatnya Mas Yoni juga bahwa UMKM yang menetap saja, tapi berusaha sendiri dengan keteguhan bagus dan dikenal, otomatis orang lain yang datang juga datang. Dari Ketua Papri Bogor bersama artis penyanyi pencipta lagu Republik Indonesia. Terima kasih banyak orang tua yang terhormat Pak Dedi, Salam Wali Kota Bogor, Pak Urusan, Pak Yuno, apa namanya, PKRI ini selalu kita orang-orang sepi selalu mau audiensi sama beliau karena kan banyak teman-teman yang kerja di situ. Jadi beberapa di Jakarta juga begitu. Jadi Ketua Papri dulu itu masih para kuliahnya sudah audiensi ke PKRI di itu bagaimana sih nanti dengan pemusik penyanyi untuk bisa fokus di lokalnya. Dari Papri sendiri berharap teman-teman di Bogor berfungsi pencipta lagu dan penyanyi itu memang dari awal saya audiensi dengan Pak Dedi dulu itu langsung akrab. Dan teman-teman penyanyi kayak Dedi Tanjuri, Daerti, dan Eksmana gitu, itu malah pengen selalu berkunjung ke sama beliau Pak Dedi waktu jadi wakil wali kota. Memang kita lagi Bogor itu sangat mendukung Pak Dedi. Alhamdulillah. Pokoknya saya sebagai ketua silakan mendukung. Bukan Papri-nya, tapi lewat motif Papri ini saya jadikan yang betul untuk mendorong menjadi orang-orang